Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Yesus sebagai Tuhan. Dibutuhkan fokus kepada apa yang kita pelajari dan teliti serta cerdas. Ya. Dalam memahami rumusan mengenai Tuhan yang dinyatakan dalam kitab suci, kita tidak boleh mempertimbangkan ajaran manapun mengenai hal ini sebagai padanannya atau perbandingannya. Melibatkan pengertian mengenai Tuhan dari agama lain dalam membahas mengenai hal ini akan sangat mengacaukan pemikiran kita mengenai Tuhan yang benar. Kita harus hanya menerima satu sumber sebagai landasan pemikiran dan doktrin, yaitu Alkitab. Alkitab ini satu-satunya kitab yang kita akui, kita percaya, dan kita terima sebagai wahyu Allah. Sebelum ada agama-agama monoteisme dan agama samawi yang besar, samawi itu artinya langit. Ya. Jadi kalau agama samawi itu agama yang dari langit atau agama yang berasal dari wahyu Allah. Ada 3 agama monoteisme dan atau agama samawi. Yang pertama Yudaism, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Yudaism itu ada tahun 1400 sebelum Masehi. Kalau mau tepat 1440 sebelum Masehi. Agama Kristen mulai muncul tahun 30 Masehi, abad pertama. Lalu agama Islam abad ke-6. Nah, kekristenan itu berakar penuh pada agama Yudaism. Tanpa merubah kitabnya sama sekali. Agama ini maksudnya. Ya, agama ini tanpa merubah kitab suci itu. Sama sekali tidak dirubah. Jadi kalau kita memiliki Alkitab Perjanjian Lama, sebenarnya ini ya Alkitabnya, kitab sucinya orang Yahudi. Tanpa kita rubah sedikit pun. Nah, berkenaan dengan hal ini, saudara, perlu ditegaskan bahwa sesungguhnya tidak mungkin bisa dilakukan dialog mengenai Tuhan dengan agama lain. Yang bisa menghasilkan win-win solution. Tidak mungkin. Karena masing-masing agama memiliki sudut pandang yang sudah sangat berbeda. Apalagi berbicara mengenai ketuhanan Tuhan Yesus. Tidak mungkin tidak ada pihak yang tidak dikorbankan. Saya ulangi, saudara. Dalam merumuskan mengenai Tuhan, kita tidak boleh mempertimbangkan ajaran manapun sebagai perbandingan atau padanannya. Oke? Kita memahami apa itu Tuhan berakar dari kitab suci kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini kitabnya orang Yahudi. Sebelum ada agama Islam, Kristen, agama monoteisme yang percaya Allah itu esa, dan agama yang diyakini wahyu dari Allah, agama Yudaism sudah ada. Dan kita berakar pada ajaran agama Yudaism ini. Tanpa merubah sedikit pun. Nah, berkenaan dengan ini, kita tidak mungkin bisa dialog dengan agama lain, sehingga menghasilkan win-win solution. Tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada yang dikorbankan. Karena cara memandang Allah sudah berbeda. Apalagi kalau bicara soal ketuhanan Yesus Tuhan kita. Dalam kekristenan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Itu mutlak. Jika tidak menerima ini, bangunan iman Kristen runtuh, sama sekali hancur. Dan ini yang paling tidak diterima. Baik oleh Yudaism, agama Yahudi maupun Islam. Paling tidak bisa diterima. Jadi pasti tidak ada titik temu sama sekali. Contoh kasus misalnya dalam salah satu keyakinan terumuskan mengenai Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak diakui dan diterima sebagai Tuhan, maka percakapan menyangkut iman Kristen tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa, selesai. Kalimat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah tidak bisa menjadi landasan atau dasar untuk menilai Allah Tritunggal dalam kekristenan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah harga mati. Oke, menurut versinya loh ya.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak boleh ada yang disebut Tuhan selain Allah. Sedangkan kita mengaku Yesus Tuhan. Udah selesai. Nggak ada titik temu sama sekali. Nggak ada titik temu sama sekali. Nah, kalimat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah tidak bisa menjadi landasan atau dasar untuk menilai Allah Tritunggal. Sama juga melecehkan Tuhan Yesus. Sebab Yesus tidak diakui sebagai Tuhan. Makanya harus duduk bersama dulu kalau mau dialog. Apa itu Allah? Harus punya kesamaan dong. Apa itu Allah? Apa itu Tuhan? Harus ada kesamaan dulu. Fungsi Allah itu apa sih? Allah itu pribadi yang bertindak. Yang kehendaknya tidak bisa ditolak. Dan dalam melakukan tugasnya, dia selalu memiliki pelaksana. Kalau Musa berkata, lepaskan umatku, tidak bisa ditolak. Lalu yang bertindak, Harun. Nanti kita menemukan analogi dan paralelnya. Ada Allah yang punya kehendak dan Tuhan Yesus yang melaksanakan. Itu mah ada-adanya Pak Eras. Enggak. Tuhan yang merumuskan sendiri. Musa, aku jadikan kamu Allah ya. Nah di situ kita mau belajar apa itu Allah. Harun jadi nabimu ya. Nah kita harus merasa cukup bahwa kitab suci kita yang dikanonkan, yang di tangan kita itu sudah cukup mengupas mengenai atau mengungkap mengenai eksistensi Tuhan. Untuk ini tidak perlu bantuan kitab yang lain ya. Seakan-akan kitab suci kita belum cukup mewahyukan mengenai Allah. Ya. Jadi kalau ada kitab lain yang coba-coba mau ditawarkan untuk melengkapi, kita dengan tegas menolak. Tidak. Nah, dalam perjanjian lama kita menemukan kata Adonai untuk menyebut atau melafalkan kata atau nama Yahweh. Karena saudara, karena nama Yahweh dianggap keramat, dianggap suci, maka mereka melafalkan kata atau nama Yahweh dengan Adonai. Nah, Adonai itu artinya tuan, majikan, sang penguasa, atau sejajar dengan raja. Dalam hal ini kita bisa mengerti mengapa Tuhan berduka dan marah ketika bangsa Israel mendesak Samuel memiliki raja. Sebab sesungguhnya Allah yang ditolak. Kan Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel kamu jangan marah. Sebenarnya aku yang ditolak oleh bangsa itu. Kalau mereka memanggil Allah Adonai, itu berarti majikanku, tuanku, yang sejajar dengan rajaku. Nah kata Adonai ini, di dalam perjanjian baru, padanannya adalah kurios. Nah kata ini, kurios ini, dikenakan pada diri Tuhan Yesus, panggilan untuk Tuhan Yesus. Sebenarnya kata kurios itu gelar yang disandang oleh Alexander the Great. Murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus menggunakan gelar ini dikenakan pada diri Tuhan Yesus. Harus jujur bahwa gelar itu muncul setelah Tuhan Yesus naik ke surga loh. Jadi pada waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, gelar itu belum dipakai. Dalam penulisan baru dipakai. Jadi pada waktu memanggil Tuhan Yesus itu Rabi atau Pak. Nah dalam penulisan diganti Tuan, kurios. Nah kalau jujur harus diakui bahwa itu panggilan itu muncul setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Bukan pada waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia dengan tubuh daging seperti kita. Dan sebenarnya panggilan kurios itu berbahaya karena pemerintah Romawi melihat itu sebagai benih pemberontakan karena mereka yakin ada penguasa lain. Pakai nama kurios lagi. Kan dulu Yunani musuh bebuyutannya Roma. Jadi sebelum Roma kokoh itu Yunani dulu yang menguasai belahan Eropa. Roma bangkit, Yunani diruntuhkan. Sekarang kurios yang tadi disandang oleh Alexander, sekarang disandang oleh Tuhan Yesus. Nah ini bisa memicu kemarahan Kaisar Roma terhadap orang-orang Kristen yang punya raja sendiri yang ditunggu akan datang. Nah, panggilan Tuhan Adonai dalam bahasa Ibrani, kurios dalam bahasa Yunani, untuk Tuhan Yesus memiliki makna yang sangat penting dalam menyoroti keberadaan Allah. Ini jantung masalah yang harus dipahami untuk memecahkan misteri mengenai Allah.
Ketika kita bisa meletakkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan bagi Allah Bapa, maka kekusutan misteri mengenai Allah dalam pikiran kita dapat diurai lebih mudah. Saya ulangi saudara, ya. Tadi sudah saya katakan Alkitab satu-satunya sumber. Amin. Jangan dengar yang lain-lain. Kacau. Oke. Kalau sedikit you membuat padanan atau pertimbangan dengan mengacu pada kitab yang lain, itu jadi kacau. Jangan didengar. Kitab suci saja. Nah, itu yang pertama. Sub yang kedua. Kata Adonai, Tuhan, padanannya kurios. Dua kata ini kalau dikenakan untuk Tuhan Yesus itu memiliki makna yang penting dalam menyoroti keberadaan Allah. Ini jantung masalah yang harus dipahami untuk memecahkan misteri mengenai Allah. Ketika orang bisa meletakkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan bagi Allah. Tuhan bagi Allah. Artinya begini, nanti Anda tahu. Allah Bapa perlu pelaksana. Itulah Tuhan. Ya. Maka kekusutan misteri mengenai Allah akan mudah diurai. Ketika belum disingkapkan mengenai keberadaan Allah yang sesungguhnya, bangsa Israel itu memandang Allah itu secara dangkal, secara miskin dan sederhana. Keesaan Allah yang dipahami bangsa Israel itu sangat dangkal, miskin, dan sederhana. Itulah sebabnya mereka itu fanatik buta. Saya senang dengan kalimat fanatik buta. Mengakui bahwa Allah hanya satu pribadi. Jika ada usaha untuk mensejajarkan oknum lain dengan Yahweh, yang dipanggil Adonai tadi, oke? Mereka akan sangat bereaksi keras dan mencapnya sebagai menghujat Allah. Dan Anda tahu bahwa menghujat Allah itu dipandang sebagai dosa besar yang bisa mendatangkan hukuman mati bagi pelakunya. Nah, Tuhan Yesus dituduh oleh para pemimpin agama Yahudi sebagai menghujat Allah karena mensejajarkan diri sebagai Allah. Menyebut diri sebagai anak Allah yang bisa mengampuni dosa. Jadi kita bisa memahami kalau sekarang ada pihak-pihak yang menentang keras kekristenan karena dianggap melecehkan Allah. Dengan mengaku Tuhan Yesus sebagai Allah. Hal ini terjadi sebab seperti bangsa Yahudi, mereka memandang keesaan Allah secara dangkal, miskin, dan sederhana. Ketika dikatakan, aku Allah yang esa, itu cuma ada 1-2 ayat saja di perjanjian lama. Itu kaitannya bukan mengenai keberadaan Allah loh. Kaitannya mengenai adanya banyak dewa-dewa di sekitar bangsa Israel. Aku Allah yang esa. Itu konteksnya bukan mau melihat meneropong Allah. Tetapi relasinya dengan banyak Allah-Allah di sekitar Israel. Ada Asitoret, Asera, Milkom, Dagon, Baal, dan lain sebagainya. Ketika Allah berkata, aku Allah yang esa, maksudnya supaya jangan ada politeisme, menyembah banyak dewa. Jangan terjadi sinkretisme, percampuran agama. Dan itu cuma 1, 2, 3 ayat itu yang menyebut begitu. Nanti kalau di perjanjian baru juga disebut Allah yang satu atau esa. Kaitannya berhala-berhala. Tidak membahas mengenai keberadaan Allah itu sendiri. Saya beri ilustrasi begini. Ini barang tolong ya dikirim ke alamat alamat A. Yang dipersoalkan bukan berapa jumlah orang yang ada di rumah itu, tapi barang ini harus sampai ke tempat itu, bukan di tempat alamat lain. Nah itu loh pengertian esa itu di situ. Tadi saya sudah soal Allah itu pribadi yang punya kehendak dan kehendaknya harus dituruti, nggak boleh tolak. Kalau ditolak akan mendatangkan hukuman sampai orang melakukan keinginannya. Dan dalam melaksanakan kehendaknya ada pribadi sebagai pelaksana. Itu namanya Allah. Bisa aja Pak Eras. Ya begitu di Alkitab. Itu kalau cuma dikatakan Allah adalah zat yang dari kekal sampai kekal sudah ada, yang maha kudus, maha tinggi. Itu keberadaannya. Fungsinya apa? Maka dijelaskan itu fungsinya Allah menciptakan, Allah memelihara, dan kehendaknya nggak bisa ditolak. Nah,
Ketika Tuhan Yesus belum datang ke dunia, keberadaan Allah yang sesungguhnya itu belum disingkapkan. Bangsa Israel memahami Allah yang esa itu secara apa tadi? Dangkal, miskin, dan sederhana. Jadi kalau ada yang mengaku sejajar dengan Allah, wah mereka bereaksi keras. Itu dianggap menghujat Allah. Nah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ia menyatakan mengenai siapa dan bagaimana Allah itu. Itulah sebabnya di Matius 11 ayat 27, di sini dikatakan, saudaraku, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dengan kedatangan Tuhan Yesus, khususnya ketika Tuhan Yesus memanggil Allah Theos sebagai Bapa, eksistensi atau keberadaan Allah terkuat, terbuka. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, khususnya ketika Tuhan Yesus memanggil Allah Theos sebagai Bapa, eksistensi Allah mulai terkuat. Ternyata dalam lembaga Allah ada Bapa dan Anak. Rahasia ini tersimpan selama berabad-abad. Nah tentu kita bersyukur jika sekarang ini kita bisa memahami secara lengkap dan mendetail. Saya ulangi. Ketika rahasia mengenai keberadaan atau eksistensi Allah belum tersingkap atau belum terkuat, orang Israel itu memandang Allah yang walaupun jelas-jelas itu jamak Elohim, tapi mereka tidak bisa menerima kalau ada oknum yang mengaku bahwa Allah itu ada pribadi-pribadi. Ada pribadi-pribadi. Jadi kalau ada yang mengaku sejajar dengan Allah, mereka bersikap keras. Kok bodoh banget? Nah, itu kan belum disingkapkan memang. Dan mereka sangat takut kepada Allah. Israel itu takut sekali, saudara, terhadap Allah. Waktu Allah menyatakan dari Gunung Horeb itu, mereka gemetar. Pergilah Tuhan, kami gak sanggup. Saudara harus membawa diri dalam situasi bangsa Israel. Jangan pakai situasi kita hari ini. Nah, dengan kedatangan Tuhan Yesus, khususnya ketika Tuhan Yesus memanggil Allah Bapa, nah terkuat di situ. Oh ternyata dalam lembaga Allah itu ada Bapa dan Anak. Dalam perjanjian baru biasanya Bapa lebih banyak mendapat julukan sebagai Theos, Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus sebagai Kurios atau Tuhan. Ada Theos, ada Kurios. Apalagi pada waktu Tuhan Yesus mengenakan tubuh manusia. Bicara mengenai Allah itu menunjuk kepada Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus mengenakan tubuh manusia, semua tugas pemerintahan diambil sepenuh oleh Allah Bapa. Pada waktu itu tidak ada Allah selain Bapa. Nggak ada anak. Karena anak jadi manusia. Sebab Allah anak mengosongkan diri sebagai manusia 100%. Perwakilan dari Bapa adalah Roh Kudus yang melaksanakan tugas Bapa. Ini sudah mengejutkan kalimat ini. Jadi pada waktu Allah anak menjadi manusia, itu pemerintahan jagat raya di tangan Allah Bapa. Nah saudara, emangnya sebelumnya Pak? Kan Mika 5 ayat 1-2 mengatakan bahwa pemerintahannya sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Kan Alkitab juga mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Tapi memang begitu Alkitab. Dia yang memiliki jagat raya ini. Hanya orang-orang yang diciptakan tidak mengenalnya. Dia yang memerintah. Dia yang melaksanakan. Nah nanti akan saya singgung lagi di sini. Jadi pada waktu Allah anak menjadi manusia, surga kosong terhadap Tuhan Yesus. Sepribadi Allah anak menjadi manusia. Yang mengambil alih semua pemerintahan itu Bapa di surga. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, semua seterumu akan kutaruh di kakimu. Siapa yang naruh? Bapa. Nah itu nanti kita akan bahas lagi. Karena menyangkut Roh Kudus. Sedang kita belum singgung-singgung Roh Kudus. Kok Roh Kudusnya hilang gitu. Ya, Enggak hilang. Ya. Satu persatu dulu ya. Bahwa ketika Tuhan Yesus turun dalam dunia mengosongkan diri, perwakilan dari Bapa hanya Roh Kudus yang melaksanakan tugas Bapa. Allah anak kosong di surga, tidak ada. Dia jadi manusia.
Semua pengaturan jagat raya di tangan Allah Bapa. Makanya Allah anak berdoa kepada Bapa. Memang dia jadi manusia. Kan orang suka ngomong gini, kalau dia Allah sendiri kenapa berdoa? Itu pertanyaan orang yang punya konsep yang berbeda. Jadi ya maklumlah kalau nanya begitu. Tapi kalau kita nggak perlu nanya begitu, karena kita tahu memang dia menjadi manusia 100%. Dia berdoa dong kepada Bapa. Karena Allah cuma satu Bapa. Tuhan Yesus, dia melepaskan kealahannya. Coba renungkan dulu. Ketika dia kembali, nanti ada di sini, kemuliaannya dikembalikan, kekuasaannya dikembalikan. Maka dia jadi manusia mesti minta izin untuk berbuat sesuatu. Oh dia Allah sendiri Pak, dia bisa buat apa-apa. Nah, nggak boleh. Dia minta izin kepada Bapa di surga. Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Kitab Ibrani begitu. Jadi dia harus bergelut betul-betul, bergumul betul-betul. Berdoa juga. Untuk dipenuhi dengan karunia-karunia untuk menyelesaikan tugas penyelamatan. Pada kitab Perjanjian Baru, kata Theos lebih menunjuk kepada Bapa dan Kurios lebih menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi terdapat teks juga yang memberi julukan Theos untuk Tuhan Yesus. Tapi itu sedikit, hampir tidak ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kan kacau nih. Kalau cuma baca begini, apa sih maksudnya? Nah, setelah kita belajar, kita terjemahkan dengan terjemahan lain, yuk. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa, Theos. Dan firman itu salah satu pribadi dari lembaga Allah atau Elohim. Maka, ia juga disebut Allah tapi bukan Bapa. Saya ulangi ya. Pada mulanya adalah firman, itu logos Tuhan Yesus. Firman itu bersama-sama dengan ini Theos, Bapa di surga dengan Allah Bapa. Dan firman itu adalah salah satu dari pribadi dalam Elohim. Kalau tidak begitu tidak bisa dimengerti ayat ini. Setelah kita mengupas, baru kita bisa mengerti maksudnya. Pada mulanya adalah logos, firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Kan nanti kita belajar bahwa anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang dilakukan itu karena dia melihat Bapa. Pasti bukan hanya menyangkut ketika dia menjadi manusia, tetapi dalam pemerintahan. Sebelum dia jadi manusia, Allah Bapa yang menuntun anak memerintah. Sebab segala sesuatu yang dilakukan Bapa itu yang dilihat oleh anak. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman, Tuhan Yesus maksudnya. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa, Theos. Dan firman itu salah satu pribadi dalam lembaga Allah atau Theos. Tapi kalau cuman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bingung. Yakin bingung. Yakin bingung. Makanya kacau itu orang Kristen menjelaskan Allah Tritunggal. Kacau. Tapi kalau saudara tekun terus belajar apa yang saya kemukakan, nanti gak kacau. Nanti dia akan tahu. Kita akan terus bertemu untuk membahas setiap detailnya ya. Oke. Menjadi persoalan yang tidak mudah dijawab ketika dipersoalkan. Mengapa pada mulanya adalah firman, mengapa bukan pada mulanya adalah Allah? Dan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Bukan firman. Allah. Gimana tuh? Nah, begini jawabannya. Bahwa Yohanes sedang menulis mengenai Tuhan Yesus Kristus yang adalah logos Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Fokusnya logos. Dalam hal ini Tuhan Yesus sebagai pusat pemberitaannya. Tentu saja tetap diingat bahwa anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melihat Bapa. Ini kalau pakai ini aja penjelasan dramatisasi ya. Bapak berkata gini, ayo mari. Ciptakan, saya ajari. Ciptakan, saya ajari. Cuma nanti di persoalannya, cuma di Kejadian pasal 2 itu persoalannya. Yang mengembus, itu siapa? Nah itu nanti kita jawab lain waktu. Ayo kita bikin, ciptakan. Kok gitu Pak? Ya karena Yohanes mengatakan pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Dia yang menciptakan. Tetapi dianya berkata,
Anak nggak bisa buat apa-apa tanpa melihat Bapa. Berarti, ayo sini saya ajarin. Dengan kedatangan Tuhan Yesus, maka tersingkap rahasia mengenai keberadaan Allah. Bahwa dalam lembaga Allah ada dua pribadi, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Bapa adalah Bapa segala roh, juga Bapa dari Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan Allah Anak adalah Tuhan dari segala Tuhan. Maka panggilan Tuhan jadi penting kan? Jadi sentral kan? Ada Bapa, lalu ada Anak. Ini Bapa, ini Tuhan. Allah Bapa adalah Bapa segala roh, juga Bapa dari Tuhan Yesus. Sedangkan Allah Anak adalah Tuhan dari segala Tuhan. Allah Anak adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa Allah Bapa tidak menyerahkan kekuasaan kepada oknum manapun kecuali kepada Allah Anak. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan. Nggak ada Tuhan yang lain. Tuhan di sini artinya pribadi yang menerima kekuasaan atau kuasa untuk memerintah. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Tuhan alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah Anak atau Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja, iya Tuhan Yesus maksudnya menjadi Tuhan bukan bagi dirinya, tapi bagi kemuliaan Allah. Maka tadi saya katakan Tuhan bagi Allah, bukan Tuhan bagi dirinya. Dia Tuhan bagi Allah. Artinya Allah Bapa mempercayakan kekuasaan ini kepada Tuhan Yesus. Jika ada pertanyaan, apakah Allah Bapa bukan Tuhan? Jawabnya adalah bahwa Allah Bapa bukan Tuhan seperti posisi Allah Anak. Dia bukan Tuhan, bukan Tuhan dalam posisi Allah Anak. Bapa adalah Bapa. Dia adalah Bapa. Bapa dari Tuhan Yesus Kristus dan Bapa semua orang yang menjadi anak-anaknya melalui keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebagai Bapa yang bertanggung jawab atas jagat raya dan surga, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa di surga adalah kepala dari segala sesuatu. Kepala dari Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah kepala dari Tuhan Yesus. Jadi Bapa lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus. Maka Yohanes 14:28 mengatakan, Bapakku lebih besar dari aku. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kepala Kristus adalah Allah. Theos atau Allah Bapa. Allah di sini adalah Theos ya. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Bapa lebih tinggi dari kedudukan Tuhan. Dia punya anak dijadikan Tuhan. Tuhan tidak lebih besar dari Bapa. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Bapa lebih tinggi dari kedudukan Tuhan. Sebagai catatan tambahan dalam Perjanjian Baru, bila menyebut Allah Bapa, Theos, Tuhan Yesus selalu menggunakan kata Bapa. Kecuali ya pada waktu dari kayu salib, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku. Nanti kita bahas khusus kenapa Yesus memanggil Dia Allah. Memanggil Allah Bapa itu Allah. Kita kan harus membedah Alkitab dengan jujur. Kalau dia berkata, Bapa lebih besar daripadaku. Memang lebih besar. Ya waktu itu kan jadi manusia. Oke. Tapi tidak mungkin yang diutus lebih besar daripada yang mengutus. Kalimat ini lebih menakjubkan ini. Atau membingungkan ini ya. Dan Tuhan Yesus sangat menghormati Bapa sebagai yang mengutusnya. Tentu saja yang mengutus lebih tinggi dari yang diutus. Jadi Tuhan itu cuma satu. Tuhan Yesus. Allah Bapa itu Bapa. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan seperti posisi Allah Anak. Tuhan itu artinya majikan loh. Halo? Artinya majikan loh. Artinya majikan. Artinya penguasa. Artinya raja. Nah lembaga Allah ini kan raja. Elohim ini. Lembaga Allah ini kan raja. Tapi di situ ada pembagian fungsi. Ingat tadi, Allah itu ada kedudukan dan fungsi. Dalam kekristenan kita mengenal Tuhan sebagai penguasa yang menerima kuasa pemerintahan. Dialah Kristus, artinya yang diurapi untuk menerima kuasa pemerintahan. Dan Bapa yang menaungi segala sesuatu, yang mengikat semua pihak. Pihak Tuhan Yesus dan anak-anak Bapa yang lain, yaitu orang percaya.
Bapa di dalam semuanya, di dalam anggota tubuh Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai anggota tubuhnya. Allah Bapa di dalam semuanya. Wah, hebat. Ikuti terus, nah Anda akan tahu. Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, pemerintahan jagat raya dikendalikan sepenuh oleh Allah Bapa. Nggak ada Allah lain kecuali Allah Bapa. Tuhan Yesus nggak ada, dia jadi manusia. Tapi dia Allah, Pak. Rohnya roh Allah, tapi dia menanggalkan kealahannya. Hal ini menunjukkan supremasi keunggulan Allah Bapa. Ternyata tanpa siapapun, bahkan tanpa Allah Anak, tanpa Tuhan Yesus, Bapa bisa menjalankan roda pemerintahan jagat raya, bumi dan surga. Dalam hal ini juga disingkapkan kepada kita bahwa pribadi-pribadi dalam lembaga Allah Elohim bisa terpisah. Kok takut kita ngomong? Emang betul-betul terpisah. Bapa di sana, anak turun jadi manusia. Dulu kan kita nggak mikir begitu. Kita pikir lari-lari gitu. Nanti manusia, nanti ke surga, nanti. Ya kayak di sini panggil Eras, sana panggil Dono, sana panggil Mas Sabdono. Orangnya sama aja. Enggak, beda. Bapak ada, anak ada. Tuhan Yesus sendiri pernah menyaksikan suatu fakta di mana Bapak meninggalkannya. Ketika ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul-betul terpisah. Mosok pura-pura? Enggak pura-pura. Pas serius nih. Nah, yang ini sering orang enggak berani ngomong. Kalau begini jelas ya lebih besar Bapak. Wah, kalau begitu mengecilkan arti Tuhan Yesus. Enggak, saya menghormati sebagai Tuanku, majikanku. Aku malah bersyukur aku bisa menjadi musketeers, pengawalnya Tuhan Yesus. Sebab dia yang dipercayai jadi Tuhan. Enggak ada yang boleh jadi Tuhan kecuali Allah. Bukan Bapak loh, Tuhan Yesus. Karena Bapak semua kita. Ini kalau dalam cerita-cerita kerajaan, ya ini nggak sama persis tapi bisa. Kamu saudara-saudara banyak ya. Ini kakak paling tua, yang sulung kan. Ayo sembah. Dia yang mewakili aku. Semua nyembah dia ya. Nyembah nggak? Berani tidak menyembah? Dia menjadi yang sulung dan terhadap banyak saudara. Maka saudara-saudaranya harus seperti dia. Masuk anggota keluarga kerajaan Allah. Itu kekristenan. Kalau hanya berbuat baik, agama non-Kristen pun kalau berbuat baik bisa masuk, dunia akan datang. Asal tidak meludahi wajah Tuhan Yesus. Karena dia penguasa. You meludahi dia. Wah, celaka. Tapi kalau Anda tidak kenal, kalau orang nggak kenal, saya tidak tahu. Kalau Tuhan ternyata raja, ya udah nggak apa-apa. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan sini, boleh. Tapi kalau kita kanan kirinya kita jadi pengawalnya. Ketika Tuhan Yesus menyelesaikan tugas kemesiasannya, segala kuasa di surga, di bumi diserahkan kembali kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya, segala kuasa di surga, di bumi dalam tanganku. Dia menjadi kepala. Kepala di surga dan di bumi. Alkitab loh yang ngomong. Kepala, pemimpin. Bapak di mana? Dia di atasnya. Emang Bapak itu rela banget kasih anaknya. Nih, semua kamu ambil. Maka dia hanya menaklukkan diri kepada Bapak. Itu Alkitab mengatakan, ketika semua musuh ditaklukkan, dia hanya takluk kepada Bapak. Dia Tuhan. Dia Tuhan, bro. Bu, Pak, dia Tuhan. Daniel pasal 7 ayat 13-14 itu penglihatan yang ditunjukkan Allah kepada Daniel bahwa yang lanjut usia menyerahkan kekuasaan kepada anak manusia. Anak manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tuh. Tuhan Yesus dinyatakan sebagai Allah bersama dengan Bapa dalam lembaga yang esa. Nah, sebagai Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah kepala pemerintahan di bumi dan di surga. Alkitab menulis dengan tegas bahwa Tuhan Yesus adalah kepala segala sesuatu.
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Kepalanya Tuhan Yesus, itu yang ngomong Alkitab. Amin. Kepalanya Tuhan Yesus. Teks yang senada dengan ini, Efesus 4 ayat 5, Kolose 2 ayat 10, Ibrani 10 ayat 21. Itulah sebabnya dengan tegas dalam khotbahnya kepada penduduk Yerusalem, Petrus berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Memang Allah memilih pribadi itu jadi Tuhan. Dan Kristus artinya yang diurapi. Tuhan Yesus menjadi kepala baik di surga maupun di bumi. Tuhan Yesus juga berkata segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Kalau begitu Allah jadi banyak dong Pak atau gimana? Ya begitu itu. Ya begitu. Berapa Pak? Ya begitu. Ada Bapa, ada anak. Katanya esa. Esa dalam lembaga, esa dalam kehendak, esa dalam kehendak yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dibatalkan. Itu maksudnya esa. Harun sama Musa tidak pernah bergesekan pada waktu tugas melepaskan bangsa Israel loh, bukan sesudahnya, pada waktu itu saja. Kan masih bersama dengan Firaun kan, tidak bisa bergeser. Daripada ngaku Allah itu esa, nggak jelas maunya Allah itu apa. Lebih baik kita tahu Allah kita ada Bapa, ada Anak, ada pengerti, tapi ngerti apa maksud dan rencananya. Ada benang merahnya dengan jelas. Kalau Allah itu esa, apa manfaatnya kalau Allah itu esa untuk kamu? Apa artinya Allah itu esa untuk kamu? Kamu lebih benar. Setan pun percaya Allah itu esa. Hebat tuh firman, betul nggak? Kalau cuma mengaku Allah itu esa, lalu apa lebihnya kamu? Dari penjelasan ini menunjukkan betapa terhormatnya Tuhan Yesus. Sebab kekuasaan yang tak terbatas diberikan kepada Tuhan Yesus. Kecuali terhadap Allah Bapa. Jadi kekuasaan Tuhan Yesus tidak terbatas kecuali terhadap Allah Bapa. Dia nggak bisa ngatur Allah Bapa. Tuhan Yesus hanya tunduk kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus menerima kemuliaan dari Allah Bapa dan pengagungan atau kemuliaan tersebut di dalam atau di hadirat Bapa. Permuliakan aku padamu. Nah, itu bagus kalimat itu. Di dalam engkau. Di hadiratmu. Bukan di tempat lain. Yohanes 17 ayat 5 dan ayat 22. Silakan. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Oke, ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan. Saya cek bahasa aslinya terjemahan yang lain. Di dalam engkau, di hadiratmu. Bukan pada yang lain, padamu. Hebat loh. Pada hari kedatangan Tuhan Yesus nanti, atau penyataannya, Tuhan Yesus dengan kemuliaan Bapa, bukan kemuliaan sendiri. Kalau jujur harus dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri, tapi kemuliaan dari Bapa. Jadi kalau dikatakan dalam beberapa teks bahwa ia datang dengan kemuliaannya, harus dipahami bahwa kemuliaan itu dari Bapa. Suka nggak suka saya mengatakan bahwa kemuliaan itu dari Bapa. Nah ini orang nggak siap. Dia pikir Tuhan Yesus itu berdiri sendiri. Nggak bisa. Dia memanggil Allah Bapa, dia anak yang di pangkuan Bapa. Nah, dia nggak punya kemuliaan. Dia punya kemuliaan dari Bapa. Pak Eras kayak saksi Yehova. Tidak, beda. Saksi Yehova nggak ngomong begini. Nggak sama. Pokoknya nggak sama. Udah. Pernyataan ini penting. Bahwa ia datang dengan kemuliaannya harus dipahami itu kemuliaan dari Bapa. Tuhan Yesus tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Bahkan ketika menjadi Tuhan, dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 11. Bagi kemuliaan Allah, bukan bagi dirinya. Dia tidak berat bagi dirinya. Tapi karena dia menerima segala kuasa kemuliaan, maka kita menghormati dia seperti menghormati Bapa. Kok bisa? Bisa.
Jadi Allah orang Kristen berapa? Ya begitu aja. Kan harus esa. Siapa yang suruh esa? Kalau 3, kalau 4. Pernyataan ini penting sekali bahwa kemuliaan yang Tuhan Yesus miliki berasal dari Bapa, dinikmati atau dirasakan di hadirat Bapa dan untuk kemuliaan Bapa sendiri. Itulah sebabnya tidak segan-segan Bapa menyerahkan seluruh kekuasaan kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan di sini maksudnya adalah kebesaran kuasa untuk memerintah. Inilah yang dijanjikan oleh Bapa baik untuk Tuhan Yesus maupun orang percaya. Roma 8:17 harus dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus sendiri mendapat janji ini bersama dengan kita. Seakan-akan kita disejajarkan satu grup dengan Tuhan Yesus. Ulangi lagi dibaca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, anak kita juga adalah ahli waris. Terus? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Terus? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus pun juga dijanjiin oleh Bapa. Yang pelaksanaan, perwujudan dari janji itu akan dinyatakan bersama-sama dengan kita. Itu Alkitab loh. Ya, oke. Terus? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita menderita. Nah, gak semua orang terima janji ini. Kalau saudara suka zona nyaman hidup saudara, yuk kita bertobat yuk. Yuk kita mencari hal-hal yang bernilai kekal saudara. Ya. Kalau saya gak memaksa diri juga saya bisa gak benar saudara. Dunia itu indah, daging itu nyaman. Keinginan daging dan mata itu nyaman. Keangkuhan hidup dihormati orang itu nyaman. Tapi kita memilih Tuhan. Kita memilih Tuhan. Pada suatu hari nanti di kerajaan surga, Tuhan Yesuslah yang bertata di Yerusalem baru. Berbahagialah orang yang sejak di bumi telah menjadi pengawal kerajaan Allah, yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena dialah penguasa tertinggi. Jadi, terhadap pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah, ditinjau dari penjelasan di atas, berarti benar. Asal Tuhan di sini adalah Yesus Kristus. Dan Allah di sini adalah lembaga Elohim yang esa. Adapun Bapa adalah kepala Tuhan Yesus yang di atas semuanya. Amin.